Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar semuanya? Kak Wahyu percaya semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya Kak Wahyu undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kak Wahyu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini boleh menghampiri hadirat Tuhan, bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu, memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Ini Tuhan jadi ucapan syukur seru doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kak Wahyu undang semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Yesus itu baik ya. Kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kita masih boleh menikmati hari-hari kita masih boleh bermain, belajar, semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo persiapkan hati dan pikiran kita semuanya untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nike. Kita naikkan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Semua nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau
Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya, mari kita persiapkan Alkitab kita yang nantinya akan kita baca bersama. Sebelumnya kita lipat tangan, kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang ada terus dalam hidup kami. Saat ini kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, ingin mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Engkau, pakailah kakak guru sekolah minggu ini, agar menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar bahkan melihat video ini. Kami menolak segala kuasa yang tidak berasal daripadamu, yang mencoba ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah suara pemahaman daripadamu saja yang kami mengerti, dan Roh Kudus yang mengingatkan kami, memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, Alkitabnya kita buka dari satu kitab perjanjian baru, yaitu kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-21. Matius pasal yang ke-21. Sudah ketemu? Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-9. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah adik-adik, kalau adik-adik nanti punya waktu di rumah, bisa membacanya dari pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan judul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah, kita baca sekali lagi pasal yang ke-9 yuk. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah adik-adik, pada suatu hari di sebuah kota yang sangat jauh, kotanya jauh dari Depok, kotanya juga jauh dari Indonesia, dari negara kita ini. Di kota tersebut, orang lagi banyak mempersiapkan diri. Mempersiapkan karena ada sesuatu hal yang akan mereka rayakan. Nah, adik-adik tahu nggak kotanya itu kota apa? Ya, kotanya itu seperti judul tadi, Yerusalem. Kota itu kota Yerusalem, tempat di mana akan diadakan suatu acara istimewa, yaitu acara Paskah. Nah, adik-adik, di dalam perjanjian lama, Paskah itu artinya pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Karena dulu bangsa Israel ini diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, kalau Paskah dalam arti di perjanjian baru, yaitu pembebasan umat manusia dari dosa. Atau yang sering kita sebut, yang lebih sering dikenal dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu berita kedatangannya sudah diceritakan oleh nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus ada. Salah satu nabi yang menceritakan akan datangnya raja yaitu Nabi Zakaria. Bahkan banyak nabi-nabi yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang ke Yerusalem. Jadi banyak orang sangat menanti-nantikan kedatangan raja tersebut. Nah adik-adik, orang yang ada di sana mempersiapkan diri, baik yang dari kota yang dekat maupun jauh dari Yerusalem. Mereka rindu datang ke kota tersebut. Nah, mereka tentunya banyak melakukan hal-hal, ya. Nah, kalau misalnya di suatu tempat, di negara tertentu, misalnya kayak kemarin kedatangan kepala negara, yaitu Bapak Presiden berkunjung ke suatu kota, misalnya yang sudah pernah ada Bapak Presiden berkunjung ke Medan, yaitu banyak hal yang dipersiapkan, misalnya membuat tari-tarian, ya,
Gak hanya presiden, mungkin gubernur, bupati, bahkan kepala desa dalam acara-acara tertentu dipersiapkan. Nah, apalagi Tuhan Yesus, Raja, tentu persiapannya sangat luar biasa ya. Penginapan-penginapan juga dipersiapkan karena banyak akan datang tamu-tamu. Nah, adik-adik yang mau berangkat juga mempersiapkan diri. Nah, waktu itu Tuhan Yesus tinggal di sebuah kota yang kecil dekat kota Yerusalem, yaitu kota Betania. Tuhan Yesus tinggal di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, ambillah seekor keledai yang ada di dekat kota itu. Kedai itu tertambat dan ada anaknya, bawalah karena aku membutuhkannya. Dan murid-murid Tuhan Yesus mengerjakan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang Yahudi pada masa itu mereka menggunakan keledai untuk mereka tunggangi, untuk mengantar mereka ke satu tempat sebagai alat transportasi, dan juga mereka menunggangi itu untuk mengangkat barang-barang. Mereka juga di bidang pertanian menggunakan keledai itu untuk menarik roda penggiling untuk menggilas biji gandum menjadi tepung. Sangat banyak ya manfaat daripada keledai ini yang kecil tapi tenaganya sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, orang Yahudi punya kebiasaan menghamparkan pakaian dan memotong ranting-ranting untuk menyambut seseorang. Ya, jadi ketika mereka tahu kalau Tuhan Yesus mau datang, mereka mempersiapkan pakaian, mereka memotong, menggunting ranting-ranting. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mendekati kota Yerusalem itu, sudah banyak orang menanti, banyak orang menunggu Tuhan Yesus. Mereka sangat bersuka cita. Mereka sangat gembira. Karena apa? Karena mereka tahu raja yang datang ini bukan raja sembarang raja, tetapi raja yang sangat istimewa karena dia memerintah, yaitu dengan kedamaian. Raja ini memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Nah, adik-adik, sewaktu Tuhan Yesus datang, ada yang menyambut dia dengan suara yang kita baca tadi dari ayat yang ke-9. Kakak bacakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, itu mereka sorak-sorai seperti itu sambil menghamparkan kain, sambil menghamparkan juga ranting-ranting ya dari depan, bahkan yang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang juga ada. Mereka sangat bersuka cita karena sudah lama mereka menunggu kehadiran seorang raja. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan di pagi hari ini? Nah, kita pelajari sebagaimana orang-orang di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan mempersiapkan diri. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sebentar lagi kita mau Paskah loh. Nanti akan ada acara khusus untuk sekolah minggu, kita mempersiapkannya, ya. Nah, tapi yang paling penting untuk kita kerjakan adalah kita periksa di dalam hidup kita, di dalam hati kita ini, apakah sudah ada Tuhan Yesusnya? Ya, bagaimana dia mau memerintah sebagai raja kalau dia aja nggak ada di hati kita? Caranya seperti apa, Kak, memeriksanya? Berdoa, minta pimpinan Roh Kudus yang bekerja. Kalau masih bingung, tanya sama mama papa atau kakak, abang yang lebih paham, bahkan guru sekolah minggu. Bagaimana cara memeriksa kalau Tuhan Yesus itu sudah ada belum di hati? Ya, berdoa, minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, dia yang menjadi raja di atas hidup kita. Ya, karena Tuhan Yesus ini raja di atas segala raja. Kalau ada raja-raja di suatu kerajaan, suatu bangsa tertentu, itu raja secara manusiawi, raja yang terbatas. Tapi kalau Tuhan Yesus itu,
Dia adalah raja di atas segala raja. Bukan raja sembarangan, bukan raja buatan manusia. Tapi dia raja, memerintah dengan keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu sudah ada di hati kita, hidup kita sukacita. Kita merasakan Tuhan yang memerintah di hati kita, dia menjadi raja. Ya, nah adik-adik, cukup sekian firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sebaiknya nggak cukup mendengar, tapi melakukannya. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberi pemahaman. Ya, pastikan bahwa memang Tuhan Yesus itu sudah ada dan menjadi raja dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa berbuat kebenaran dan keadilan. Karena Tuhan Yesus itu sudah menjadi raja keadilan dan kebenaran di hidup kita, otomatis kita ikut. Kalau dia kita jadikan raja, kita harus taat. Caranya ikuti apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya, itu yang kita lakukan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang mengerjakan kebenaran dan keadilan. Tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita gak akan pernah mampu. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Ya adik-adik, ayo kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus memeriksa diri kami. Apakah Tuhan Yesus sudah ada di hati kami? Agar Tuhan Yesus itu kami jadikan raja, raja yang benar dan adil memerintah. Raja yang benar dan adil itu yang mengubahkan kami sehingga kami juga bisa berbuat kebenaran dan keadilan. Kami rindu kuasa Roh Kudus bekerja karena kekuatan kami sendiri tidak mampu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, adik-adik, selamat mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Selamat menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sarangyo.